Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu, kita dapat bermuajahah dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu dapat bersyukur dan mendekatkan diri kepadanya dengan beribadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini saya khusus akan menjelaskan tentang bab akidah. Akidah sendiri menurut bahasa yakni terdiri dari 3 kata dasar, yakni ain, qaf, dal, yang berarti ikatan. Yang dimaksud dengan ikatan ialah ikatan atau sebuah hubungan antara abdun, ya seorang hamba, dengan kholiknya. Jadi sesuatu yang diciptakan, ya hubungannya, ikatannya erat dengan kholik, sang pencipta. Hubungan antara segala sesuatu yang diciptakan dengan yang diciptakannya, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Di dalam Islam dikenal dengan yang namanya iman. Jadi orang yang beriman, orang yang yakin, orang yang percaya kepada kholiknya, yakni Tuhannya, itu dia adalah orang yang berakidah atau mukmin atau beriman. Di dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang bahagia, ialah orang-orang yang mau beriman. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, al-ayah. Jadi orang yang mau beriman, orang yang mau percaya dan yakin, ya, kepada sesuatu yang gaib, yakni Allah, begitu juga makhluk-makhluknya, ya. Bahwasanya kenapa Allah memakai bahasa gaib bukan berarti Allah itu tidak ada. Karena di dalam pandangan penglihatan seorang manusia itu adalah penglihatan yang terbatas. Bukan berarti Allah itu tidak ada. Dikatakan ghaib itu adalah keterbatasan pandangan seorang hamba atau seorang manusia terhadap kholiknya. Bukan berarti kholik itu tidak ada. Ada. Tetapi pandangan atau penglihatan dari seorang hamba itu adalah terbatas. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Jadi ini adalah juga sebuah ujian, ya, ujian bagaimana orang itu dihadapkan pada sebuah kepercayaan yang mana tidak terlihat oleh dirinya. Ya, ini mungkin sesuatu yang sangat sulit, akan tetapi harus dia lakukan. Percaya atau tidak percaya, maka dia harus yakin, dia harus iman dengan sebenar-benarnya kepada Zat yang menciptakan, yakni allazina yu'minuna bil ghaibi. Ya, jadi sesuatu yang gaib itu belum tentu tidak ada. Ada, ya, karena keterbatasan seorang hamba. Itu pandangannya terbatas. Ada seseorang itu yang diberikan indera keenam, tapi tetap pandangannya tidak sampai bisa
melihat Allah, karena ketentuannya itu nanti pada saat di akhirat itu ada nanti hadisnya. Jadi contoh misalnya kita tidak bisa melihat malaikat, kita tidak bisa melihat jin, kita tidak bisa melihat hal-hal gaib yang lainnya. Pasti ada, akan tetapi pandangan kita terbatas. Ada yang diberikan sedikit ya, dan itu pun tidak semuanya. Ya, bagaimana kemudian peristiwa Isra Mi'raj, ya, kemudian ceritanya Nabi Musa, ya, mendengar suaranya saja sudah tidak kuat. Ya, bagaimana Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu ya juga sama, kena sinarnya saja sudah tidak kuat. Ya, maka dari itu nanti di akhirat bagi orang-orang yang soleh, bagi orang yang baik, itu nanti dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita mengimani, percaya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya Allah itu ada. Maka inilah yang disebut orang yang berakidah. Refleksi dari sebuah keimanan ya, atau orang yang berakidah itu adalah disebutkan di dalam kelanjutan kalimatnya, yakni allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini adalah perintah Allah. Ya, awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah. Jadi ini nanti menjadi ibadah prioritas yang akan dihisab pertama kali. Ya, orang melaksanakan sholat. Ya, jadi orang yang sudah punya iman, ya, maka ekspresi ya amalia yang harus atau aktivitas yang harus diwujudkan itu adalah sholat. Maka ketika orang itu benar-benar beriman, berakidah, dia melaksanakan sholat itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini hubungannya antara manusia dengan manusia, tapi tetap akan menjadikan sebuah ladang pahala yang mana akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya terperinci lagi bahwasanya orang yang beriman ya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, hari akhir, terus kemudian qada dan qadar Allah, itu adalah sebuah keimanan yang disebut sebagai akidah. Terus bagaimana orang yang tidak berakidah, orang yang tidak beriman, maka disebutlah di dalam Al-Quran yakni sebagai orang yang ayyusyraka bih. Jadi orang wa may yusyrik, ya, jadi orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, di dalam menyekutukan Allah ini ada yang namanya syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu ya disebutkan yakni bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Ya, jadi ini adalah sebuah ayat ya di dalam surah Al-Hajj kalau tidak salah ya, bahwasanya orang-orang yang beragama itu ya, orang yang beragama Yahudi, orang yang beragama Sobiin, orang-orang yang menyembah berhala, orang yang Nasrani, Majusi, orang yang menyembah api, walladzina asyraku, mereka ini orang-orang yang musyrik ya.
Mereka ini adalah orang-orang musyrik, ya, yang mana nanti mereka akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya nanti di hadapan Allah. Maka ini disebut sebagai syirik besar. Ya, syirik besar, ya. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang di luar agama orang Islam, orang-orang yang di luar keimanan, mereka mempercayai selain Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, ini dinamakan syirik besar. Ya, maka tidak ada ampunan. Ya, tidak ada ampunan bagi mereka. Ya, ini adalah dosa besar. Ya. Solusinya bagaimana? Ya harus masuk Islam, bertaubat dan masuk Islam. Baru kemudian Allah mengampuni. Terus kemudian yang kedua ialah syirik kecil. Ya, syirik kecil ini yang selalu mengganggu hati, ya, bagi orang-orang muslim. Nah, ini nanti bisa dikatakan sebagai orang yang fasik, ya, orang-orang orang-orang munafik, ya. Jadi terkadang dia melaksanakan sholat itu karena riya, ya, karena orang lain, ya, karena sombong, ya, bukan karena Allah. Jadi ini sangat mengganggu hati. Nah, ini disebut syirik kecil. Ini ya bahaya. Ya bahaya. Allah juga tidak akan mengampuni. Ya, kalau yang lainnya Allah bisa mengampuni perlakuan dosa-dosa. Tapi kalau sudah menyekutukan Allah, ya, di dalam hatinya, sekalipun dia muslim tapi dalam dirinya itu bukan karena Allah, ya Allah tidak akan memberikan pahala. Ya, Allah tidak akan memberikan kebaikan. Maka solusinya ialah ia harus segera meminta, ya, memohon ampunan kepada Allah dan segera kembali untuk lurus lillahi ta'ala. Nah, ini bahaya. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil itu sangat bahaya. Orang-orang yang tidak mau bersyukur itu juga masuk dalam kategori syirik kecil. Ya, ini bahaya. Ini bahaya. Jadi syirik itu sangat bahaya. Ya, maka dari itu mari kita niatkan diri bahwasanya apa yang kita lakukan pada saat beribadah itu tentunya benar-benar karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya. Konklusinya ialah bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, ya, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada rasulnya, hari akhir, kemudian qada dan qadarnya, itu adalah orang yang berakidah. Dan orang yang tidak mau berakidah atau orang yang tidak mau beriman itu disebut sebagai orang musyrik, orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah. Dan syirik itu dibagi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu mereka adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, ya, menyekutukan Allah selain agama Islam. Ya. Dan syirik kecil adalah biasanya gangguannya terjadi pada orang-orang muslim yang hatinya terkadang riya, sombong, kemudian tidak mau bersyukur. Ya, ini hati-hati. Jadi melakukan ibadah itu bukan karena Allah. Melakukan sholat bukan karena Allah. Itu juga hati-hati. Maka solusinya ialah segeralah bertobat, segeralah meminta ampun kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya, dengan taubatan nasuha. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.